bahasa Inggris. Ya, untuk yang belum absen silahkan absen terlebih dahulu. Mudah-mudahan jumlah partisipannya hari ini semakin bertambah ya. Walaupun baru ada beberapa teman-teman, yang mudah-mudahan teman-teman yang lain segera. Ya. Ya, untuk yang belum di-mute, tolong di-mute dulu suaranya supaya tidak tabrakan ya antara suara yang ada di rumah kalian dengan yang ada di sini. Ya, tolong di-mute dulu. Ya, nanti ada saatnya saya akan meminta kalian untuk mengaktifkan kembali. Tuh, ya, kalau minggu kemarin kalian ketemu dengan Miss Vinda ya, karena kan bahasa Inggris sekarang itu kita berdua, kita jadi satu tim berdua, saya dengan Miss Vinda. Jadi kalian nanti akan ketemu dengan Miss Vinda ya, yang supel gitu kan, ramah gitu. Nah, kalian nanti kemudian konsultasi apa ya bahasa Inggrisnya itu juga akan semakin luas, tidak hanya dengan saya tapi bisa juga dengan Miss Vinda. Nah, untuk nomornya Miss Vinda sudah tahu ya semua ya? Ya, sudah ada yang tahu, sudah banyak yang tahu. Silahkan kalau mau konsultasi, mau tanya-tanya bahasa Inggris boleh dengan Miss Winda juga, gitu. Karena kan Miss Winda juga semester ini itu diberi kepercayaan untuk mengampu bahasa Inggris, gitu. Apalagi beliau juga profesional sekali, gitu ya. Nah, kalian juga bisa konsultasi dengan beliau, gitu. Kemudian kalau yang minggu kemarin itu kalian sudah belajar dengan Miss Winda, minggu ini ganti dengan saya. Jadi nanti satu minggu dengan Miss Winda, minggu berikutnya dengan saya lagi, minggu depannya Miss Winda lagi. Jadi ganti-ganti. Supaya kalian juga tidak bosan. Ketemunya dengan saya terus ya. Dari semester 1 kemarin ketemunya Berida lagi, Berida lagi. Nah, semester 2 ini kalian nanti akan ketemu dengan Miss Winda lagi. Ya, yang kemarin kelas 7 sudah belajar dengan Miss Winda, pasti sudah sangat mengenal beliau. Ya. Ya, untuk pagi hari ini materinya melanjutkan dengan materi yang kemarin, minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kalian sudah belajar tentang teks deskriptif ya, ini masih melanjutkan lagi berhubungan dengan teks deskriptif juga. Ya, silahkan dipersiapkan dulu buku paketnya yang dari sekolah, dibuka dulu. Yang belum absen, ini yang baru masuk, silahkan jangan lupa untuk absen terlebih dahulu. Ya, sudah siap ya buku-bukunya ya? Ya, nanti kalau memang ada poin-poin penting jangan lupa untuk dicatat ya, untuk dicatat di buku kalian. Jadi nanti kalau pada saat ulangan harian kalian sudah tidak bingung catatan lagi ya. Karena semester 1 kemarin ada beberapa siswa yang sama sekali tidak punya catatan. Mau ulangan dadak fotokopi catatan temennya, dadak pinjem dulu gitu. Nah, semester 2 ini saya harap kalian walaupun kita belajar melalui Zoom, kalian tetap punya catatan. Nah, ini nanti kalau ada poin-poin penting silahkan dicatat kembali. Ya. Nah, pada pertemuan pagi hari ini saya akan menjelaskan kembali tentang present tense, gitu. Karena kan semester 1 kemarin walaupun sudah pernah diajarkan tentang simple present tense, nah ini kalian akan kembali ketemu dengan materi tersebut ya untuk lebih memperdalam lagi dan supaya kalian lebih jelas lagi tentang materi descriptive text. Nah, soalnya descriptive text itu nanti juga kalian ketemunya dengan tensesnya, tenses simple present tense. Ya, ini nanti akan diputarkan video melalui YouTube. Kalian simak videonya terlebih dahulu. Jangan lupa kalau ada poin-poin penting silahkan dicatat. Gitu ya. Ya, kalian simak terlebih dahulu videonya yang akan diputarkan. Ya, kalau minggu kemarin kalian sudah ketemu dengan sudah diberi gambaran ya tentang teks-teks deskriptif oleh Miss Winda. Kemarin ketemu dengan teks deskriptif yang berjudul Tigers. Kemudian ada teks deskriptif yang berjudul Bear, Elephant. Iya. Nah, ini juga ada teks deskriptif yang menceritakan tentang monkey. Nah, itu di dalam buku teks kalian juga ada. Ya, kalian bisa simak teks bacaan yang berjudul monkey. Nah, kemudian
materi berikutnya yang masih berhubungan teks ini adalah simple present tense. Kalian simak terlebih dahulu. Setelah kita membaca teks deskripsi tentang binatang-binatang yang ada di kebun binatang, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang simple present tense. Nantinya akan kita hubungkan dengan bacaan teks tentang tadi. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari simple present tense. Itu berarti sederhana. Kan present itu waktunya. Nih. Jadi simple present tense itu adalah kalimat sederhana yang diucapkan mengungkapkan kejadian saat ini. Sehari-hari. Bisa juga kebenaran umum. Kebenaran umum itu maksudnya seperti fakta. Contohnya, adalah binatang yang sangat besar. Bisa juga tadi, monyet adalah binatang mamalia yang pintar. Nah, itu merupakan general truth, kebenaran umum. Sedangkan simple present tense itu dibedakan menjadi dua, verbal dan nominal. Di perbedaan verbal dan nominal itu, verbal itu menggunakan kata kerja, sedangkan nominal menggunakan kata sifat, benda, kata keterangan. Saya akan menjelaskan yang verbal terlebih dahulu atau yang menggunakan. Di sini terdapat 3 rumus. Kalimat positif, kalimat negatif, dan interrogatif atau pertanyaan. Untuk rumus yang positif, plus verb 1 S or ES plus object. Jadi ada subject ditambah dengan kata kerja. Kata kerjanya ditambahkan dengan S atau IS untuk subjek, it, nama orang yang tunggal. Kemudian ditambah dengan objek. Sama seperti kalau kita mempelajari bahasa Indonesia ya. Ada subjek, predikat. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada subjek, verb, dan objek. Kalimat positif yang bisa kita temukan pada bacaan tadi dari teks yang elephant. Di situ kita bisa menemukan bacaan simple present tense positif pada kata most of them live in Africa and Asia. Most of them itu merupakan subjek. Sedangkan live itu verb. In Africa and Asia merupakan objek. Kalimat selanjutnya, they use their long trunks. Mereka menggunakan belalai panjang mereka. Subjeknya yaitu kata they. Merupakan di sini use-nya tanpa menggunakan S atau IS ya, karena menggunakan they. Long trunks merupakan objek. Lanjut untuk kalimat berikutnya, ada bacaan yang elephant tadi. They eat grass and plants. Mereka makan rumput dan tumbuh-tumbuhan. They merupakan subjek, eat merupakan verb, grass and plants merupakan objek. Sedangkan untuk di teks yang tiger, kita bisa menemukan kalimat simple present tense pada kata they live in the grassland and forest. Mereka tinggal di padang rumput dan hutan. They sebagai subjek, live sebagai verb 1, in the grassland and forest sebagai objek.
Kalimat yang selanjutnya ada kata they love meat to eat. Mereka menyukai daging untuk dimakan. Nah, they di sini sebagai subjek ya. Love sebagai verb 1. Eat itu sebagai objek. Lanjut untuk teks yang bear. Di situ kita bisa menemukan kalimat bears have thick. Nah, itu ya, dan selanjutnya itu. Bears di sini bears, perhatikan di situ ada s-nya, berarti beruangnya itu banyak. Ya. Jadi kita menggunakan have. Kalau hanya disebutkan bear saja tanpa s, beruangnya hanya satu, kita harus menggunakan s. Nah, di sini bears, jadi kita menggunakan have. Bears have thick fur. Beruang mempunyai bulu yang tebal. Di sini bears merupakan subjek, have merupakan verb, fur merupakan. Pada kalimat berikutnya, yaitu pada kalimat most of them live in northern part of the world. Most of them sebagai subjek, live sebagai verb 1, northern part of the world sebagai objek. Kemudian ada kalimat yang berikutnya yaitu pada they have a good sense of smell. Mereka mempunyai indera penciuman yang bagus. Di sini ya, kalian untuk menentukan mana subjek, verb, dan objeknya. They sebagai subjek, sebagai verb 1, a good sense of smell itu sebagai objek. Lanjut untuk teks yang monkey. Pada teks monkey ini kita bisa menemukan kalimat simple present tense pada kalimat they live in groups called troops. Tinggal di dalam sebuah kelompok. Nah, they sebagai subjek, live sebagai verb 1, in group called troop sebagai objek. Kemudian pada kalimat monkey eat plants, birds egg, dan bla 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 itu simple present tense. Dan pada kalimat yang terakhir itu ada most of them live in the forest. Kebanyakan dari mereka tinggal di hutan. Setelah rumus yang positif, selanjutnya saya akan jelaskan untuk rumus yang kalimat negatif. Rumusnya adalah subjek plus do or does plus not plus verb 1 plus object. Di sini ada tambahannya ya, ada do atau does. Jadi kita hanya salah satu. Boleh kita gunakan dua kalimat ini bersamaan. Do untuk subjek I, you, we, they. Oke. Sedangkan untuk does untuk subjek he, dan orang ketiga tunggal. Sedangkan untuk verbnya hanya menggunakan verb 1 tanpa tambahan s atau is. Oke, jelas ya untuk rumusnya. Untuk contohnya, pada teks deskriptif yang tentang animals tadi tidak ada contoh kalimat negatif. Jadi saya berikan contoh kalimat negatif agar kalian bisa memahami. Untuk contoh yang pertama, monkey does not. Kalau kita singkat, monkey doesn't eat. Monyet tidak makan daging. Nah, ini contoh yang kedua, kalian perhatikan. Monkeys do not eat meat. Atau disingkat, monkeys don't eat meat. Nah, bedaannya di sini kan ada yang menggunakan does, ada yang menggunakan do. Kalau yang menggunakan does itu subjeknya monkey, hanya ada satu, tunggal.
Sedangkan untuk yang monkeys kan berarti banyak ya, lebih dari satu. Yang menggunakan do. Oke, sampai sini bisa dipahami ya untuk penggunaan do atau does dari contoh yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya untuk rumus pada kalimat interrogative atau pertanyaan. Ini rumusnya kita tetap menggunakan do atau does. Do, does, plus subject, plus verb 1, plus object. Pada kalimat pertanyaan atau interrogatif ini, do atau does berada di depan kalimat. Untuk contoh kalimat interrogatif, yang pertama, does the elephant live in Asia? Untuk contoh yang kedua, do the bears eat honey? Sama seperti kalimat negatif tadi ya. Yang pertama menggunakan does, yang kedua menggunakan do. Does di sini kita gunakan karena subjeknya adalah tunggal, hanya elephant. Sedangkan untuk contoh yang kedua kita menggunakan do karena subjeknya sama, yaitu bears. Setelah membahas untuk simple present yang verbal, selanjutnya saya akan membahas yang simple present pada kalimat nominal. Nominal digunakan saat kita menggunakan kata sifat, kata benda, dan kata keterangan. Jika pada kalimat verbal tadi kita menggunakan bantu do dan does, di kalimat nominal ini kita menggunakan to be. Nah, to be yang kita gunakan karena di sini simple present saat ini, jadi to be yang kita gunakan itu ada 3. Is, am, dan are. Is digunakan untuk subjek, sedangkan am untuk subjek, I, are untuk subjek, you, we, dan they. Oke, kita lanjut untuk di rumusnya ya. Rumusnya adalah subjek plus to be plus adjective atau kata sifat, noun benda, atau adverb kata keterangan. Jadi kita bisa menggunakan adjective, noun ataupun contohnya dalam kalimat elephants are the heaviest land animals. Nah, ini elephants itu kan berarti lebih dari satu ya. Di sini to be-nya kita menggunakan are. Kalau kita menggunakan kata ganti dari elephants ini, kita bisa menggunakan they. Elephants are the heaviest land animals. The heaviest land animals itu sebagai kata keterangan. Untuk kalimat selanjutnya, tigers are the biggest of all cats. Nah, itu juga sama ya. Tigers sebagai subjek menggunakan to be are karena di sini tigers. The biggest of all cats merupakan verb atau keterangan. Selanjutnya pada kalimat yang bears, kita bisa menemukan simple present tense yang nominal pada kalimat they are large and powerful. Mereka besar dan kuat. Nah, di sini juga sama ya. They subject, to be-nya are, large and powerful ini merupakan sifat. Contoh kalimat berikutnya pada monkey. Monkeys are clever mammals. Nah, ini juga merupakan nominal. Monkeys sebagai subjek, to be-nya are, clever mammals itu sebagai kata sifat, clever ya, pandai. Itu merupakan kata sifat. Sedangkan untuk rumus yang kalimat negatif yaitu subject plus to be
plus not plus adjective, noun, adverb. Contohnya, tigers are not tame animals. Bukan binatang yang hina. Ini kita menggunakan to be, are, karena kita menggunakan tigers, ya, lebih dari satu. Sedangkan untuk contoh yang kedua, he is not biggest animal. Gunakan to be is karena kita hanya menggunakan satu subjek tunggal. Kita menggunakan is karena situ subjeknya hanya monkey, hanya ada satu. Kelas untuk rumus yang nominal, ada kalimat interrogatif atau pertanyaan. Ini hampir sama rumusnya. Di sini to be ada di depan kalimat. Jadi ada to be plus subject plus adjective, noun atau adverb. Sama ya. Kata sifat, kata benda atau kata keterangan. Untuk contoh dari kalimat interrogatif, yang pertama adalah are bears powerful animals? Beruang adalah binatang yang kuat. Nah, ini powerful ini merupakan kata sifat, ya. Are bears, kita menggunakan are karena subjeknya bears dari satu. Kemudian untuk contoh yang kedua, is elephant the heaviest animals? Gajah binatang yang berat. Nah, di sini heaviest merupakan adjektif atau kata sifat, elephant sebagai subjek, is merupakan be. Nah, hanya elephant tunggal, jadi kita menggunakan to be is. Oke, bisa dipahami ya untuk rumus dari simple present tense baik yang verbal maupun nominal. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya tentang chapter 7, mulai dari describe the animals in the zoo, penjelasan tentang simple present tense. Semoga kalian bisa memahami apa yang telah saya sampaikan. Jika kalian ingin lebih, ya, sudah disimak ya tadi videonya ya tentang simple present tense. Ya, mudah-mudahan informasi yang kalian lihat tadi dari video itu juga akan menambah informasi kalian tentang simple present tense yang semester 1 kemarin sudah kalian pelajari, ya, tapi kan baru sedikit. Nah, ini sebagai tambahan informasi kepada kalian, tambahan materinya untuk kalian di semester 2, ya, tentang simple present tense yang nanti tetap akan digunakan untuk materi teks deskriptif. Tuh. Nah, sudah kalian catat tadi poin-poin pentingnya? Sudah belum? Sudah, ya. Nah, untuk hari ini materinya memang cuma sampai simple present tense terlebih dahulu, tetapi karena ini masih ada beberapa waktu, masih ada beberapa saat. Nah, mungkin ada dari kalian yang mau bertanya, yang mungkin tadi terlewat, belum bisa mencatat materi simple present tense, boleh ditanyakan di sini. Atau yang belum jelas, ya. Ya, sambil nunggu ada teman-teman yang bertanya, saya akan mengulas sedikit ya. Jadi simple present tense itu digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadinya waktunya saat ini atau sekarang, ya. Ini dibagi jadi dua dalam kalimat simple present tense. Kalimatnya kalimat verba dan kalimat nominal. Nah, kalimat yang nominal ini yang sering kalian temui, ya. Kalau verba itu ya memang ada beberapa kalimat di dalam teks yang mungkin kalian sudah pernah jumpai kemarin di semester 1, gitu ya, ada. Nah, ini masuk ke dalam golongan teks simple present tense juga. Jadi ada verba dan ada nominal. Bedanya antara verba dan nominal itu apa? Kalau yang kalimat verba itu menggunakan imbuhan S atau ES. Ya, jadi urutannya subjek terlebih dahulu, ya, subjek itu yang nama-nama orang, ya, nama-nama kata ganti orang, contohnya ya I,
you, we, they, he, she, dan it, atau nama-nama orang yang lain. Nah, kemudian ditambahkan kata kerja. Contohnya kata kerja apa saja? Ada banyak sekali. Contohnya sit, duduk, ya, drink, minum, eat, makan. Kemudian feed, memberi makan, dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh kata kerja. Nah, setelah kata kerja, ini baru diikuti imbuhan S atau ES. Ya, imbuhan S atau ES. Setelah itu baru objeknya. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan di dalam teks. Nah, kalau di dalam teks yang tadi dijelaskan di video itu kan sudah ada beberapa contoh kalimat. Ya. Nah, yang lebih mudah lagi, kalau kalimat sehari-hari itu contohnya bagaimana? Kalau kalimat verba. Misalkan kalian mau membuat kalimat menceritakan Arayang mau pergi ke Amerika. Nah, pakai kata ganti untuk Arayang. Karena Arayang perempuan, kata gantinya apa? She ya. Ya, kata gantinya she. Karena Arayang ini perempuan. Nah, kalimatnya jadinya she ditambahkan kata kerja. Kata kerjanya pergi apa? Go ya. Masih ingat kan ya? Nah, she go. Jadi bukan menjadi she go saja, tetapi diimbui atau mendapat imbuhan es. Kenapa imbuhannya es? Karena kata gantinya she. Ya. Jadi imbuhan es itu digunakan untuk kata ganti she, he, it, atau kata ganti orang ketiga tunggal. Tuh ya, itu yang memakai imbuhan es. Nah, makanya kalimatnya menjadi she goes to America. Dia pergi ke Amerika. Arayang ini pergi ke Amerika. Itu kalimatnya. Nah, kalimat negatifnya kalian tinggal menambahkan imbuhan kata do atau does. Ya. Nah, karena kalau kalimat negatif, tambahkan lagi imbuhan kata not. Menjadi do not atau does not. Nah, kalau Arayang ini, kata gantinya kan tadi she. Imbuhannya pakainya apa? Do atau does? Pakainya apa yang tepat? Pakainya does. Ya, menjadi she does not go. Jadi yang berubah go ya, karena es-nya ini berubah ke does tadi. She does not go to America. Tuh, itu untuk kalimat negatifnya. Nah, kalimat interrogatifnya dibalik. Letakkan kata do atau does-nya di depan, seperti yang sudah dipelajari beberapa waktu yang lalu. Saya kira catatan kalian masih ada ya. Letakkan kata do atau does-nya di depan. Menjadi does, baru diikuti subjek. Does she, kemudian kata kerjanya go. Does she go to America? Nah, nanti kalau jawabannya iya berarti apa? Jawabannya ya yes, kata gantinya she, karena perempuan. Yes, she does. Kalau tidak pergi, berarti ya no. Kemudian kata subjeknya, kata ganti untuk perempuan she, menjadi no, she does not. Tambahkan kata not untuk jawaban tidak. Gitu. Ya, saya yakin kalian sudah hafal lah ya, karena sudah pernah dipelajari di semester 1, ini hanya untuk menambah dan memperdalam lagi materi simple present tense. Gitu. Nah, untuk kalimat nomina sudah bolak-balik kita pelajari. Ya, kalau ada yang belum jelas, nanti silahkan ditanyakan lewat WA, atau mau tanya di sini boleh, silahkan. Mau bertanya, siapa yang mau bertanya, boleh tunjuk tangan, kemudian aktifkan speakernya kalau yang mau bertanya sekarang. Ada yang mau bertanya tidak? Tidak ada. Ya, saya harap nanti kalian masih mau menanyakan ya seputar simple present tense sebelum saya beri tugas selanjutnya melalui grup WA, karena hari ini sudah mulai ada tugas. Kalau minggu kemarin kan belum, karena baru materi pertama ya. Nah, minggu ini sudah mulai ada tugas. Tugasnya nanti saya ambilnya dari buku paket kalian yang sudah kalian terima dari perpustakaan. Nah, tugasnya nanti akan saya kirimkan melalui grup WA. Ya. Nah, karena ini masih tinggal ada 3 menit ya untuk persiapan nanti ke Zoom
mata pelajaran yang kedua, seni budaya. Kalian sambil menyiapkan bukunya, ya, bahasa Inggris cukup sampai di sini dulu untuk materi simple present tense. Nanti akan kita lanjutkan lagi untuk tugas-tugasnya melalui grup WA. Gitu ya. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Thank you. See you later. 2 menit.